الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma barik karim karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Jamaah Masjid Raya Al-Insan yang Allah Subhanahu wa taala. Jamaah tarawih dan jamaah i'tikaf di Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua hingga hari ini yang masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat walafiat, mendapatkan kenikmatan dan mendapatkan Lailatul Qadar di akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan singkat di malam hari ini kami diminta untuk menyampaikan tentang materi sabar dan syukur. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, singkat saja. Dari pengalaman kami berada di bumi Palestina, bagaimana sabar dan syukurnya saudara-saudara kita di Palestina membuat kita belajar banyak bahwa sesungguhnya kehidupan mereka semua melampaui batas dari daya pikiran kita. Bagaimana salah seorang dan banyak orang di Palestina sana hanya untuk sekedar minum kopi saja harus mengambil air di selokan, air kotor, disaring di atas kain kasar, ditunggu kurang lebih 4 sampai 5 jam untuk bisa minum kopi segelas saja. Jamaah sekalian, mereka tetap katakan hadza min fadli rabbi. Sungguh besar kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana syukur kita hari ini jamaah sekalian? Bagaimana syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesabaran kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini membuat kita bisa mengupayakan amal-amal terbaik. Ramadan sebagai syahrullah, bulan yang Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi disampaikan as-siyam wa najzi bih. Puasa itu untukku dan aku yang langsung membalasnya. Maka bahagia sekali kita jamaah sekalian. Kita bersyukur diimami oleh Imam Muhammad Kafi, Ustaz Muhammad Kafi tadi yang luar biasa. Dalam pengalaman kami keliling ke berbagai masjid di berbagai negara, hal yang sangat nikmat adalah ketika bisa mendengarkan imam-imam para hafiz Quran. Bagaimana imam-imam di Palestina yang saya menyaksikan langsung setiap tahun 3.000 anak-anak hafiz di wisuda, di bunker-bunker, di bawah tanah. Tapi bagaimana kita hari ini jamaah sekalian? Mari kita bersama-sama evaluasi. Ingin saya sampaikan salah satu kisah yang masyhur. Bagaimana salah seorang sahabat Rasul Hudzaifah bin Yaman yang ingin tahu bagaimana salat Rasul di malam hari. Dalam satu riwayat kita sedang salat Isya, tapi lebih kuat dalam salat tahajud. Hudzaifah diam-diam ketika Rasulullah angkat takbir, ikut di belakangnya Rasulullah bermakmum. Dalam hati Hudzaifah, aku pikir kurang lebih 100 ayat ketika Rasulullah membaca surat Al-Baqarah jamaah sekalian. Itu pun panjang ukuran kita. Rasulullah membaca dengan tumakninah, dengan penuh tadabbur. Rasulullah khatamkan 286 ayat surat Al-Baqarah, 2 juz lebih. Ketika khatam Al-Baqarah sudah sangat kepayahan Hudzaifah bin Yaman. Mulai panas kakinya, mulai pegel betisnya. Dia berharap Rasulullah segera ruku. Rasulullah berhenti sejenak selesai Al-Baqarah dan Rasulullah berikan surat Ali Imran jamaah sekalian. Ali Imran dihatamkan 200 ayat. Al-Baqarah, Ali Imran 75 halaman, mushaf standar, 4 juz kurang seperempat. Dalam riwayat lain dikatakan bahkan mau hatamkan surat
Anisa pula. Dan saat itu selepas Rasulullah SAW, Rasulullah kaget melihat sahabatnya Huzaifah lagi turun kaki. Ya Rasulullah, kau beribadah seperti ini ya Rasulullah. Singkat jawaban Rasulullah dan nasihat kepada Huzaifah, ya Huzaifah, jangan kau lagi ya Huzaifah, beribadah sesuai kemampuanmu ya Huzaifah. Enggak lagi ya Rasulullah. Huzaifah menangis jamaah sekalian. Itu yang dijawab oleh Rasulullah ketika ditanya oleh istri Rasulullah Aisyah, ya Rasulullah, kakanda suamiku yang tercinta, kenapa kau beribadah seperti ini ya Rasul? Kurangi panjang ibadahmu ya Rasulullah. Kau sudah jamin surga ya Rasul. Sudah diampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang ya Rasulullah. Dalam Quran dikatakan ghufirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Tadi Rasulullah yang lalu dan yang akan datang. Singkat jamaah sekalian, Rasulullah menyampaikan, ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakur. Ya Aisyah, apa aku tidak pantas jadi hamba yang bersyukur? Aku bersyukur dengan cara seperti ini Aisyah. Jamaah pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana syukur kita hari ini? Bagaimana ibadah kita pada Allah hari ini? Tanpa terasa Ramadan sebentar lagi akan selesai. Apakah masih ada upaya maksimal dari kita untuk bersyukur pada Allah, bersabar dengan ketaatan ibadah? Kita hidupkan malam-malam kita hidupkan itikaf kita bermohon setiap malam, ya Allah, ampuni kami ya Allah, semuanya Engkau Maha Pengampun ya Allah. Itu doa yang Rasul ajarkan di malam-malam Lailatul Qadar seperti ini jemaah. Rasulullah katakan, Allahumma innaka ghafur tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, walau kami banyak dosa ya Allah, walau kami ini adalah para pendosa ya Allah, ampuni kami ya Allah. Begitu banyak dosa kita pada orang tua, dosa kita kepada pasangan hidup, dosa kepada anak-anak dan cucu kita. Kita bermohon kepada Allah agar mudah-mudahan di saat Ramadan ini, di satu sisi kita bersabar dengan ketaatan ibadah kepada Allah semaksimal yang kita bisa, dan kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik ibadah. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pernah tahu di antara kita yang hadir saat ini, berapa tahun lagi usia kita? Berapa bulan lagi umur kita? Mungkin ada di antara kita yang malam hari ini, atau mungkin tahun ini adalah tahun Ramadan yang terakhir. Karena ada di antara sebagian saudara, keluarga, orang tua, serta teman-teman kita yang mungkin tidak berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Apakah kita yakin akan diterima amal ibadah puasa kita di tahun ini? Apakah kita pun yakin akan mendapatkan indahnya Ramadan tahun yang akan datang? Maka jamaah sekalian, mari kita bersama-sama memperbanyak ibadah kepada Allah, memperbanyak doa. Salah satu doa yang tadi disampaikan oleh imam kita, Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husna ibadatik. Ya Allah, bantulah kami dalam mengingatmu ya Allah. Bantulah kami atas segala syukur nikmat darimu ya Allah. Dan bantulah kami agar bisa memperbaiki ibadah kami kepadamu ya Allah. Ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak juga doa, Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita hanya mohon kepada Allah agar Allah masuk ke dalam surga dan juga kita dari api neraka. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah jadikan semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita menjadi semakin bertingkat syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan ibadah kepadanya. Dan marilah kita bersabar atas segala ujian hidup yang kita dapatkan hari ini, agar mudah-mudahan dengan sabar, ikhlas dan ridho, tenang hidup kita. Apapun masalah, itulah yang Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah 155. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Jelas Allah akan berikan ujian pada kita, rasa takut, kekurangan harta, kekurangan jiwa, rezeki dan buah-buahan. Berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar.
Maka mudah-mudahan dengan amal Ramadan di saat Ramadan yang terbaik ini bagi kita semua, membuat kita bisa semakin bertambah rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan meningkat pula kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ada ayat yang Allah sampaikan Ustaz Az-Zumar ayat 10. Innafa yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar Allah akan berikan limpahan kepada mereka pahala tanpa batas. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala tanpa batas dan berkumpul bersama di surganya nanti. Wa halal bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.